Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai permainan gelas Aladin dan Moving Ball Survive atau MBS Outdoor. Yang pertama ada gelas Aladin. Nah, tujuan permainan gelas Aladin ini ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah melatih anggota team building, memecahkan masalah yang ada dengan bekerja sama dengan kelompok agar mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, adapun tujuan khususnya yaitu yang pertama melatih komunikasi yang baik antar anggota dalam permainan. Kemudian yang kedua adalah melatih anggota tim untuk menjalin kerjasama kelompok dalam permainan. Yang ketiga ada melatih kekompakan anggota tim dalam permainan. Kemudian yang keempat ada melatih kecerdasan anggota dalam mengatur strategi untuk memenangkan permainan. Dan yang kelima adalah menumbuhkan sikap solidaritas antar anggota tim dalam permainan. Selanjutnya ada waktu permainan dan waktu refleksi. Nah, yang pertama itu ada salam pembuka dari fasilitator. Kemudian yang kedua ada peserta berdoa sebelum bermain game. Yang ketiga adalah fasilitator membagi kelompok menjadi 3 tim dengan cara berhitung dan membagikan pengikat kepala sebagai identitas dari masing-masing tim. Kemudian fasilitator memberikan instruksi kepada peserta game untuk membuat yel-yel dan kemudian yel-yel dinyanyikan selama waktu 3 menit. Kemudian fasilitator memberikan penjelasan petunjuk game selama. Nah, fasilitator membuka pertanyaan untuk peserta. Kemudian fasilitator mengarahkan peserta ke arena game. Kemudian peserta bersiap di 2 garis start untuk tiap tim dengan menyusun gelas di atas layer dan diberi kelereng. 4 orang di garis A dan 4 orang di garis start B selama 2 menit. Kemudian fasilitator meniup peluit pertanda permainan akan dimulai dan memulai permainan gelas Aladin selama 10 menit. Tim yang sampai duluan di garis finish berhak meneriakan yel-yelnya. Kemudian fasilitator mengarahkan untuk berkumpul kembali. Dan fasilitator mengarahkan agar peserta membentuk lingkaran dan dipersilahkan untuk duduk. Fasilitator menyerahkan hadiah kepada pemenang. Kemudian, fasilitator melakukan refleksi dengan peserta terhadap permainan gelas Aladin yang telah dilakukan selama 5 menit. Dan yang terakhir ada doa dan penutup. Total waktu dari permainan gelas Aladin ini adalah 45 menit. Kemudian ada jumlah peserta dan peralatan permainan. Jumlah peserta dari permainan gelas Aladin ini terdiri dari 24 peserta terbagi menjadi 3 tim. Adapun peralatannya adalah 3 buah slayer, 3 buah kelereng, 3 buah gelas, identitas peserta dan hadiahnya. Nah, adapun prosedur dan langkah-langkah permainannya adalah permulaan. Yang pertama itu ada fasilitator mengucapkan salam kepada seluruh peserta. Yang kedua, para peserta berdoa sebelum bermain game. Yang ketiga, fasilitator membagi kelompok menjadi 3 tim, yaitu tim 1, tim 2, dan 3. Fasilitator membagikan kertas berwarna pengikat kepala sebagai identitas dari masing-masing tim. Dan yang keempat, ada fasilitator memberikan instruksi kepada peserta game untuk membuat jargon atau yel-yel. Dan yang terakhir ada fasilitator memberikan petunjuk tentang prosedur dan peraturan permainan dan peserta diperbolehkan bertanya tentang aturan game tersebut. Kemudian ada prosedur permainannya. Yang pertama itu. Yang kedua, fasilitator meniup peluit yang artinya permainan atau game tersebut dimulai. Yang ketiga, masing-masing tim mengangkat slayer yang berisi gelas dan di atasnya kelereng. Yang keempat, ada tim akan melakukan estafet kepada tim lain. Dan yang kelima, tim yang dahulu sampai pada garis finish akan meneriakan yel-yelnya tanda bahwa tim tersebut berhasil dalam menyelesaikan game. Kemudian peraturan permainannya adalah yang pertama, setiap peserta dilarang memegang kelereng ataupun gelasnya. Yang kedua, saat game berlangsung tidak boleh menginjak atau melewati garis merah yang ditentukan oleh panitia. Apabila peserta menginjak atau melewati garis tersebut, maka diskualifikasikan. Kemudian yang selanjutnya ada refleksi teori. Permainan gelas Aladin banyak menekankan pada aspek team building. Permainan gelas Aladin ini didukung oleh teori menurut Thompson dalam Zulkarnain tahun 2017
yang mengemukakan bahwa tim ada untuk mencapai tujuan bersama. Anggota tim saling bergantung mengenai beberapa tujuan bersama. Tim dibatasi dan tetap relatif stabil dari waktu ke waktu. Anggota tim memiliki wewenang untuk mengelola pekerjaan mereka sendiri, dan tim beroperasi dalam konteks sistem organisasi. Permainan gelas Aladin dibuat untuk menjalin kerjasama yang baik antar anggota, mendorong, menghargai kontribusi anggota lain, serta meningkatkan kreativitas. Berdasarkan game gelas Aladin memprioritaskan tercapainya tujuan bersama, yaitu membawa slayer yang di atasnya terdapat gelas dan diberi kelereng sampai ke garis finish. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Zulkarnain yang mengemukakan bahwa prioritas dari sebuah tim adalah terdapatnya tujuan bersama, di mana setiap anggota berbagi tanggung jawab untuk mencapai serta setiap anggota memahami dan merasa terikat untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Pada kelas Aladin ini, tim harus belajar dengan cepat bagaimana cara bekerja sama yang baik supaya bisa memenangkan permainan. Permainan gelas Aladin juga bisa menerapkan jenis tim bola basket, di mana seluruh anggota bermain dan dalam satu kesatuan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Johnson dalam Zulkarnain 2017 yang menyatakan bahwa seluruh anggota bermain dalam satu kesatuan tim dan tiap pemainnya terlibat dalam seluruh aspek permainan. Setiap usaha yang dilakukan anggota saling berhubungan menjadi satu hasil tujuan yang sudah ditentukan. Selanjutnya adalah pada permainan gelas Aladin dibuat untuk mengembangkan kerja kelompok dalam suatu organisasi. Pada prinsipnya, tim building diperlukan untuk memperbaiki kinerja suatu kelompok. Menurut Zulkarnain, terdapat beberapa kondisi yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tim building, yaitu yang pertama, kondisi kelompok memerlukan peningkatan moralitas dan hasil kerja dari tim. Dalam upaya perbaikan kinerja kelompok, sangat dibutuhkannya suatu perilaku serta etika yang tinggi dalam bekerja sama dengan timnya. Yang kedua, pucuk pimpinan yang jarang berpikir dan bertindak sebagai bagian dari kelompok. Maksudnya adalah pimpinan yang jarang berpikir atau dapat disebut juga sebagai pemimpin yang pasif merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan tim building agar tidak menjadi penghambat dalam suatu kerjasama tim yang dilakukan. Yang ketiga, terjadi kurang pengertian antar sesama anggota kelompok, tidak ada arahan dalam suatu kelompok sehingga kelompok menjadi kehilangan arah dalam bekerja. Seperti halnya perbedaan antara individu satu dengan individu yang lainnya dalam kelompok yang dapat menyebabkan konflik yang berujung pada hilangnya haluan anggota kelompok dalam pelaksanaan tim building. Yang keempat, jika dalam kelompok baru terdapat beberapa individu yang menonjol tetapi tidak dapat bekerja sama dalam kelompok. Maksudnya adalah ketika seseorang individu dalam kelompok tersebut memiliki kemampuan yang lebih mumpuni daripada anggota kelompok lainnya, namun ia enggan dalam melaksanakan kerjasama tim. Yang kelima, kurang rasa percaya diri antar sesama anggota tim, tidak tercapai kesepakatan terhadap tujuan tim, dan ketidaktahuan peluang yang dapat dilakukan oleh suatu anggota tim tersebut. Dalam hal ini, kurangnya rasa percaya diri antar sesama anggota akan menyebabkan hambatan dalam pencapaian tujuan, yang mana hal tersebut dapat menghilangkan kesempatan dalam memiliki pencapaian tujuan yang diharapkan sesuai apa yang diharapkan oleh anggota tim tersebut. Pada permainan gelas Aladin membangun kerjasama tim atau tim building jika dilakukan secara berkesinambungan akan memberikan hasil yang memuaskan. Pengembangan kerjasama tim memerlukan pembinaan secara terus-menerus agar memperoleh hasil yang lebih optimal. Hal tersebut dapat dirasakan tim apabila tim memiliki rasa saling memiliki antar anggota, komunikasi yang baik antar anggota,
Setiap anggota berkontribusi dan berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu juga, pembinaan tim oleh pemimpin bermanfaat untuk mentransformasi rasa memiliki tujuan bersama, menumbuhkan kerjasama antar anggota dengan rasa saling percaya, dan menghormati kontribusi anggota tim yang lain. Selanjutnya yaitu hasil refleksi. Pertanyaan refleksi, bagaimana perasaan kalian pada game ini, lelah atau tidak? Lalu yang kedua, bagaimana trik dari tim Orange supaya bisa menang? Yang ketiga, bagaimana dengan tim yang kalah? Lalu peserta menjawab, yang pertama lelah dan seru. Lalu yang kedua, menyusun strategi supaya kelereng tidak jatuh dengan menarik slayernya secara bersama-sama dan memberi aba-aba supaya kompak sampai ke garis finish. Lalu yang ketiga, tim yang kalah karena terdapat salah satu anggota yang tertawa jadi kurang fokus pada permainan. Selanjutnya yaitu analisis kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, tujuan tim spesifik. Tim harus membawa bola tersebut hingga garis finish. Yang kedua, tipe jenis tim dalam permainan ini adalah tim pemecahan masalah. Anggota akan saling berbagi informasi, gagasan, identifikasi masalah, maupun metode atau strategi yang akan digunakan. Yang ketiga, seluruh anggota bermain dalam tim sebagai satu kesatuan. Kerja tim sejati adalah seperti tim bola basket di mana setiap usaha berhubungan menjadi satu hasil tunggal yang sederajat. Lalu yang keempat, komunikasi yang bersifat terbuka. Yang kelima, beroperasi secara kreatif dengan memperhitungkan risiko yang ada dan mencoba cara baru. Lalu yang keenam, anggota melakukan komunikasi satu arah yang berarti hanya ada satu yang memberikan instruksi untuk bergerak. Yang ketujuh, melatih kesabaran, keseimbangan, melatih dalam penggunaan strategi, kerjasama, dan komunikasi yang efektif. Kekurangannya yaitu kurangnya komunikasi dalam tim sehingga per individu kehilangan arah untuk bertindak. Misal, belum saatnya berdiri ada anggota yang berdiri terlebih dahulu sehingga kelereng cepat terjatuh. Lalu yang kedua, sebelum memulai anggota sudah tertawa sehingga kehilangan fokusnya. Yang ketiga, kurangnya kerjasama dalam tim untuk menjaga keseimbangan gelas dan kelerengnya. Selanjutnya ada Moving Ball Survive MBS secara outdoor. Permainan ini tujuannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum melatih anggota tim building, membangun kerjasama di antara anggota tim untuk meningkatkan kekompakan sehingga dapat mempermudah dalam mencapai tujuan. Sedangkan tujuan khususnya, yang pertama, melatih komunikasi yang efektif antar anggota dalam permainan. Yang kedua, melatih diri setiap anggota untuk lebih berkonsentrasi dalam bermain. 3. Melatih anggota untuk cepat dalam bertindak dalam permainan. Yang keempat, menumbuhkan sikap solidaritas antar anggota. Yang kelima, melatih kekompakan anggota dalam permainan. Dan yang keenam, melatih kecerdasan anggota dalam mengatur strategi tepat untuk memenangkan permainan. Selanjutnya ada waktu permainan dan waktu refleksi. Fasilitator mengarahkan peserta ke area game selama 2 menit. Pas salam dan pembuka dari fasilitator diberi waktu selama 3 menit. Peserta berdoa sebelum bermain game diberi waktu 2 menit. Fasilitator menginstruksikan bahwa peserta akan dibagi menjadi 2 kelompok selama 3 menit. Lalu pembagian kelompok dengan game mutiara kerang selama 2 menit. Penjelasan game mutiara kerang diberi waktu selama 3 menit. Game mutiara kerang dimulai selama 5 menit. Tiap kelompok membuat dan meneriakan yel-yel masing-masing diberikan waktu selama 2 menit. Fasilitator menjelaskan aturan permainan selama 3 menit. Kemudian peserta bertanya tentang aturan permainan diberi waktu selama 2 menit. Permainan Moving Ball Survive dimulai selama 10 menit. Peserta harus memasukkan bola ke dalam pipa diberi waktu selama 3 menit. Setelah bola masuk, tim harus mengisi pipa yang berlubang dengan air selama 1 menit. Satu peserta bertugas mengambil air dari ember, sedangkan peserta lainnya menutupi lubang yang ada di pipa dan diberi waktu selama 5 menit.
Kemudian, pemenang game adalah tim yang lebih cepat mengeluarkan bola dari pipa yang berlubang yang diisi oleh air selama 3 menit. Fasilitator mengarahkan untuk berkumpul kembali selama 1 menit. Fasilitator mengarahkan agar seluruh peserta duduk rapi dan berbaris sesuai dengan kelompoknya selama 2 menit. Fasilitator menyerahkan hadiah kepada pemenang, diberi waktu 1 menit. Fasilitator melakukan refleksi dengan peserta terhadap permainan Moving Ball Survive yang telah dilakukan selama 5 menit. Dan yang terakhir melakukan doa dan penutup dan diberi waktu selama 2 menit. Selanjutnya mengenai prosedur dan langkah-langkah permainan. Langkah-langkah yang pertama, fasilitator mengucapkan salam kepada seluruh peserta permainan. Yang kedua, para peserta berdoa bersama sebelum memulai permainan. Yang ketiga, fasilitator membagi kelompok menjadi 2 tim, yaitu tim 1 dan tim 2. Kelompok itu dibagi berdasarkan game Mutiara Kerang. Fasilitator membagikan kertas berwarna pengikat kepala sebagai identitas masing-masing tim. Yang keempat, fasilitator memberikan instruksi kepada peserta untuk membuat jargon atau yel-yel. Dan yang terakhir, fasilitator memberikan petunjuk tentang prosedur dan peraturan permainan, dan peserta diperbolehkan untuk bertanya tentang aturan permainan tersebut. Prosedur permainan. Yang pertama, fasilitator mengarahkan para peserta ke area permainan. Yang kedua, fasilitator membagi peserta permainan menjadi 2 kelompok. Ketiga, fasilitator memberikan contoh permainan yang akan dilaksanakan. Yang keempat, fasilitator memberikan aba-aba awal permainan. Yang kelima, masing-masing kelompok meletakkan bola di atas tali yang telah disediakan, dan tim menjaga keseimbangan antar anggota agar bola yang berada pada tali tidak sampai terjatuh. Tim meletakkan bola pada paralon yang berada pada garis finish. Tim mengisi air dan menutup lubang air pada paralon agar bola dapat keluar dari paralon. Dan yang terakhir, tim yang terlebih dahulu mengeluarkan bola secepatnya meneriakkan yel-yel tanda bahwa tim tersebut berhasil menyelesaikan permainan. Selanjutnya, aturan permainan. Yang pertama, setiap peserta dilarang meneruskan perjalanan dalam permainan jika bola telah jatuh dan harus mengulang dari garis start. Yang kedua, saat game berlangsung, tim tidak boleh memegang pada bagian tengah tali. Hasil refleksi. Permainan Moving Ball Survive Outdoor lebih mengarahkan pada aspek permainan dalam team building. Dalam hal ini, tim merupakan sekumpulan individu yang bersinergi secara positif dan terorganisir secara baik dalam mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Permainan Moving Ball Survive ini ditunjang oleh teori menurut Matt Dukes dalam Zulkarnain yang menyatakan bahwa anggota yang berada pada suatu tim memiliki kontribusi untuk mencapai keberhasilan dalam kerjasama dalam menerapkan tujuan organisasi. Permainan Moving Ball Survive ini dibuat untuk mendorong kerjasama antar anggota dengan baik, serta mengembangkan keterampilan dan kreativitas para anggotanya saat melakukan sebuah permainan ini. Pada permainan Moving Ball Survive, terdapat suatu kerjasama yang dilakukan oleh tim secara terus-menerus agar dapat bermanfaat untuk dapat menghasilkan kinerja yang optimal dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada permainan Moving Ball Survive, tim harus belajar dengan cepat bagaimana cara bekerja sama yang baik supaya bisa memenangkan permainan ini. Sedangkan jika dikaitkan dengan teori Jensen dalam Zulkarnain, permainan ini merupakan jenis permainan tim bola basket yang mana setiap anggota tim merupakan satu kesatuan, bahwa seluruh anggota bermain dalam satu kesatuan tim dan setiap anggotanya memiliki keterlibatan dalam setiap permainan yang dilaksanakan dengan upaya yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai satu tujuan bersama dalam sebuah tim tersebut. Dalam permainan Moving Ball Survive ini, setiap anggota tim dibuat agar dapat meningkatkan kinerjanya terhadap kelompok dalam suatu organisasi, yang mana hal tersebut berprinsip agar dapat
memperbaiki kinerja dari suatu kelompok yang ada. Proses pembinaan kinerja tim mengacu pada tahap perkembangan tim. Menurut Chang dalam Zulkarnain tahun 2017, halaman 163, ada 4 perkembangan tim, yaitu 1. Menetapkan arah. Maksudnya di sini itu pada permainan moving ball survive mampu untuk menentukan arah, menyusun strategi yang cocok sehingga permainan ini dapat berjalan dan juga dapat digunakan untuk pencapaian tujuan. Yang kedua yaitu bergerak. Maksudnya adanya peran dan tanggung jawab dari setiap anggota untuk memenangkan permainan dan menyelesaikan hambatan pada saat permainan sedang berlangsung. Dan yang ketiga yaitu mempercepat gerak. Maksudnya permainan moving ball survive mampu memecahkan masalah saat permainan berlangsung, menggunakan umpan balik dari sesama anggota, kerjasama, dan membuat keputusan yang efektif. Dan yang keempat yaitu sampai. Maksudnya pada permainan ini adanya kerjasama tim yang kompak, bisa mengatasi hambatan yang ada sehingga dapat memenangkan permainan dengan mudah. Pada permainan moving ball survive, tiap anggota berkoordinasi secara maksimal untuk bisa sampai di garis finish dengan cepat dan tepat. Maka dari itu, perlu adanya produktivitas tim yang berfungsi sebagai kemampuan masing-masing anggota dalam melakukan penyelesaian tugas yang diberikan oleh fasilitator kepada anggota tim. Hasil refleksi. Pertanyaan refleksi. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian ketika memainkan permainan moving ball survive? Lalu, bagaimana perasaan tim yang memenangkan permainan tersebut? Bagaimana kelompok bisa menang dalam permainan tersebut? Bagaimana dengan perasaan tim yang kalah? Bagaimana kelompok bisa kalah dalam permainan moving ball survive? Lalu yang terakhir, pelajaran apa yang bisa diambil dalam permainan moving ball survive? Refleksi peserta. Tim yang melakukan permainan snowball survive mengaku merasa senang, asyik, dan gembira. Kemudian, tim yang menang mengaku merasakan senang dan gembira. Menurut kelompok yang memenangkan permainan tersebut, caranya yaitu anggota kelompok bekerja sama, kemudian mengatur strategi supaya bola tidak jatuh, dan melakukan pembagian tugas secara merata sehingga lubang pipa bisa tertutup kemudian bisa diisi dengan air. Lalu tim yang kalah mengaku merasakan sedih, kemudian mereka mengaku kalau mereka kalah karena kurang kompak dalam bekerja sama. Kemudian pelajaran yang bisa diambil oleh tim yang memenangkan permainan ini adalah mereka bisa bekerja sama dengan baik dan membuat strategi yang bagus untuk memenangkan permainan. Kemudian tim yang kalah itu karena kurangnya kerjasama dan kurang kompak dalam membuat strategi, sehingga itu bisa dijadikan pelajaran. Kemudian mereka bisa mengatur strategi dan mengkompakkan lagi untuk permainan yang selanjutnya. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan permainan snowball survive. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu tujuan tim spesifik. Di sini maksudnya tim harus membawa bola sampai ke garis finish. Lalu yang kedua, tipe jenis tim termasuk dalam tipe pemecahan masalah.
Di sini anggota saling berbagi informasi, gagasan, identifikasi masalah, serta strategi yang akan dipilih supaya bisa memenangkan permainan tersebut. Lalu yang ketiga, seluruh anggota bermain dalam tim sebagai satu kesatuan. Yang keempat, komunikasi yang dijalankan bersifat terbuka. Yang kelima, beroperasi secara kreatif dengan memperhitungkan resiko yang ada dan mencoba cara-cara yang baru. Lalu selanjutnya, anggota melakukan komunikasi satu arah. Di sini maksudnya ada satu anggota yang memberikan instruksi kepada anggota yang lain. Dan yang terakhir, melatih kesabaran, keseimbangan, melatih penggunaan strategi, kerjasama, serta komunikasi yang efektif. Kekurangan dalam permainan Snowball Survive. Yang pertama, kurangnya komunikasi dalam tim sehingga per individu kehilangan arah untuk bertindak. Misalnya, belum saatnya berdiri tetapi sudah ada anggota yang terlebih dahulu berdiri, sehingga kelereng bisa cepat terjatuh. Lalu yang kedua, sebelum memulai, anggota sudah tertawa sehingga akan kehilangan fokusnya. Dan yang ketiga, kurangnya kerjasama dalam tim untuk menjaga keseimbangan tali rafia dan bola. Demikian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.